إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat daripada kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan bagian dari kewajiban kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan berupa ibadah dan kewajiban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, salawat disertai salam selayaknya kita panjatkan kepada Nabi yang kita cintai, junjungan kita semua Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita semua bimbingan, tuntunan, sehingga kita mampu merasakan nikmat hasil daripada perjuangan yang beliau telah tunaikan, sehingga kita mampu merasakan akidah yang lurus, kita mampu merasakan sunnah-sunnah dan mengamalkan untuk menghiasi hari-hari kita semua. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa jahiliyah tempo dulu, ada sebuah fenomena yang terjadi di kalangan kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah, di mana fenomena tersebut bahkan masih terus berlanjut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus di kota Mekah. Fenomena tersebut yaitu orang-orang musyrikin menisbatkan, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan. Bahkan pada puncaknya mereka mengatakan bahwasanya para malaikat yang mereka yakini itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Dan itu menjadi sebuah keyakinan yang mendalam pada keyakinan orang-orang musyrik pada saat itu. Sehingga atas prinsip mereka tersebut, mereka memiliki standar ganda. Di sisi lain, mereka menisbatkan Allah memiliki anak perempuan. Tapi dalam kondisi lain mereka menolak jika mereka diberikan rezeki oleh Allah berupa anak perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengomentari perbuatan mereka. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila diberikan kabar kepada mereka bahwasanya mereka memiliki anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka berubahlah raut wajah mereka menjadi hitam, wa huwa kadhim, dikarenakan mereka marah, dikarenakan mereka menahan emosi gara-gara memiliki anak perempuan. Yatawara minal qaumi, bahkan ketika mereka mendapatkan kabar tersebut, mereka langsung berpaling dari kaumnya, mereka mengasingkan diri agar tidak diketahui oleh orang-orang bahwa mereka memiliki anak perempuan. Bahkan kata Allah, ada dua kemungkinan yang akan mereka ambil sebagai keputusan. Ayumsikuna ala hunin am yadussuhu fit turab, kata Allah. Maka mereka akan memilih salah satu keputusan.
Mereka akan merawat anak perempuan itu, tapi dalam kehinaan karena akan diejek oleh orang-orang kafir lainnya. Am yadussuhu fit turab, atau mungkin mereka akan melakukan perbuatan yang kejam dengan cara menguburkan bayi perempuan tersebut hidup-hidup. Sehingga Allah memungkas ayatnya dengan ala sa'a ma yahkumun, kata Allah. Betapa keji, betapa buruk perbuatan dan apa yang mereka putuskan terkait hal tersebut. Pada saat siang hari ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana hukum, bagaimana dampak daripada kita meyakini bahwa Allah memiliki anak perempuan. Jelas itu merupakan akidah yang sangat sesat. Tapi kita akan mengambil satu pelajaran daripada sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Di mana sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap ketidakadilan terhadap kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengomentari dalam ayat lain. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alakumudz dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun diza." Kata Allah, apakah kalian menghendaki hanya anak laki-laki saja yang kalian ridhoi, sehingga anak perempuan yang tidak kalian sukai kalian nisbatkan untuk aku, kata Allah. Tilka idzan qismatun diza. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah pembagian yang tidak adil. Kalau kita buka tafsir Al-Baghawi, ada satu keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, tilka idzan qismatun diza, itu adalah perbuatan yang tidak adil. Ay qismatun jairah. Bahkan itu merupakan pembagian yang sangat zalim. Bahkan kata Ibnu Abbas, haitsu ja'altum li rabbikum ma takrahuna li anfusikum. Kalian menjadikan apa yang kalian cintai hanya untuk diri kalian sendiri, sedangkan apa yang kalian benci, apa yang menurut kalian itu buruk, apa yang tidak kalian sukai, kalian nisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai sisa. Sehingga kita bisa simpulkan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah pada tempo dulu, mereka menisbatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri, sedangkan yang terburuk mereka nisbatkan untuk Tuhannya. Pada fenomena yang kedua, Masyiral muslimin rahimakumullah, mungkin fenomena tersebut juga ada di sekitar kita, yaitu fenomena orang-orang yang suka bersedekah ke masjid dengan menyimpan makanan-makanan, menyimpan minuman-minuman. Dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor di kota Madinah pada tempo dulu. Orang-orang sahabat Ansor pada tempo dulu ketika mereka sudah memanen kurmanya, maka mereka berinisiatif untuk menggantungkan sebagian daripada kurmanya di dinding-dinding di tembok-tembok Masjid Nabawi. Tujuannya untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkan. Karena kita tahu di Masjid Nabawi itu dihuni oleh banyak sekali ashabus suffah, orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Namun tentunya di sisi lain ada beberapa orang yang tidak menghendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyimpan bagian terbaik untuk orang-orang sebagai sedekah, tapi mereka menyimpan kurma yang sudah berjamur. Mereka menyimpan kurma yang sudah busuk, yang sudah bau, yang tidak baik lagi kualitasnya. Bahkan sampai-sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tugmidu fihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabith," dan janganlah kalian secara sengaja memilih yang khabith, memilih yang buruk, minhu tunfikuna, untuk kalian jadikan sebagai infak, untuk kalian jadikan sebagai sedekah. Illa an tugmidu fi walastum biakhidhihi illa an tugmidu fi. Bahkan saking buruknya apa yang kita sedekahkan, kita pun enggan untuk memakannya. Bahkan kalau harus pun memakannya, kita harus menutup mata. Saking buruknya apa yang kita infakkan. Dari dua fenomena tersebut, ma'asyiral muslimin, kita simpulkan bahwasanya banyak sekali penyimpangan yang terjadi di masyarakat, yaitu orang-orang yang sengaja mereka menyimpan bagian terbaik daripada hartanya, tenaga maupun pikirannya hanya untuk mereka sendiri, hanya untuk kesenangan dunianya saja. Sedangkan bagian sisa, bagian yang menurut mereka tidak enak, bagian yang menurut mereka itu tidak baik, mereka nisbatkan untuk Allah, mereka berikan untuk agamanya, mereka sisakan untuk Islam saja. Dan sekarang mari kita lihat pada kondisi yang kita alami.
atau mungkin bahkan kita yang menjadi pelakunya. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin, daripada barisan waktu yang kita miliki, waktu produktif yang kita miliki, kebanyakan kita isi untuk bekerja, untuk mencari uang. Sedangkan waktu sisa yang kita miliki, yang semestinya kita gunakan untuk istirahat, waktu sisa-sisa kerja, kita gunakan untuk membuka mushaf Al-Quran. Baru baca 1-2 ayat kita sudah terlelap tidur. Tilka idzan qismatun diza. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah, pembagian yang tidak adil. Maka tegakkah kita untuk memberikan bagian yang terbaik kita hanya untuk kita saja, sedangkan bagian yang sisanya, yang buruknya, kita tunaikan untuk agama kita. Kita juga melihat, mohon maaf, mungkin ada sebagian dari kita yang dari barisan umurnya sudah terlampau jauh, sudah terlampau uzur dari porsi usianya, dan baru menyadari ketika usia senja bahwa betapa pentingnya kewajiban menuntut ilmu agama, betapa pentingnya kita memahami bagian dari pengetahuan syariat Islam ini. Dan itu merupakan pembagian yang tidak adil juga. Ketika waktu produktifnya, masa mudanya mereka sia-siakan, mereka tidak gunakan untuk agama sedikit pun. Mereka gunakan untuk kesenangan dunianya saja. Sedangkan ketika mereka sudah uzur, sudah pesakitan, barulah mereka merangkak sedikit demi sedikit memahami apa saja yang menjadi kewajibannya. Tilka idzan qismatun diza. Maka itu merupakan satu pembagian yang tidak adil. Dari porsi pendidikan sama halnya. Pada saat ini ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwasanya pondok pesantren menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi kambing hitam. Banyak orang yang memandang rendah pondok pesantren. Ketika ada seorang memiliki anak, kemudian anak tersebut cerdas, maka harapan orang tuanya adalah memasukkannya ke fakultas kedokteran, sekolah teknik dan seterusnya, agar sukses dunianya. Sedangkan di sisi lain, ketika ada anak ditolak di sekolah favoritnya, ditolak di jurusan favoritnya, maka pelarian terakhirnya anak tersebut akan dibuang ke pesantren. Maka jika pola ini terus-menerus berlanjut, kita akan melihat bahwasanya pesantren adalah kumpulan orang-orang anak yang nakal, kumpulan anak-anak yang terbuang, kumpulan manusia-manusia sisa. Jika demikian halnya ma'asyiral muslimin, bagaimana ceritanya kita ingin mendapatkan Islam yang terbaik di masa depan? Kita tahu jika orang-orang yang mengisi pesantren adalah seperti itu, apa yang kita bisa harapkan daripada kualitas dakwah di masa depan? Sedangkan kita tahu di tempo dulu ma'asyiral muslimin, kita banyak sekali tokoh-tokoh gemilang. Kita memiliki masa emas. Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, orang-orang yang ketika mendengar satu bacaan saja langsung hafal. Orang-orang yang ketika mendengar satu masalah tentang ilmu waris, tanpa mencatat, tanpa menghitung dengan alat, mereka langsung tahu bagian setiap orangnya berapa rupiah, berapa dirham dan seterusnya. Dan tentu kita sangat merindukan masa-masa seperti itu, orang-orang yang menghiasi masa dengan seperti itu. Namun bagaimana ceritanya jika kita memporsikan orang-orang terbaik tidak pada agama ini? Maka ma'asyiral muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka idzan qismatun diza. Maka itu merupakan satu pembagian yang tidak adil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita menyesal dengan apapun yang kita miliki, yang kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kita maksimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hanya nikmati untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan pada siang hari ini menjadi bahan renungan, menjadi bahan introspeksi, agar selagi kita masih mampu memaksimalkan yang ada, walaupun kita sudah memiliki sisa-sisa saja, kita maksimalkan untuk mengisi bagian-bagian terpenting dari kehidupan kita. Kita tunaikan bagian kewajiban kita untuk Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya justru akan kita nikmati di kehidupan yang abadi kelak yang akan kita masuki setelah kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa itba'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa suyufal mukhtalifati wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldina Indonesia khassah wa sairil muslimina ammata ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.